Ular kobra terkenal dengan kemampuan mengembangkan lehernya untuk mengintimidasi predator. Namun, di alam liar terdapat genus ular lainnya yang memiliki kemampuan serupa, yaitu ular kobra palsu. Tahukah kamu ada sejumlah fakta menarik ular kobra palsu yang bisa kita pelajari? Menurut Indraneil Das dalam buku Field Guide to the Reptiles of Southeast Asia, ular kobra palsu, false cobras, berasal dari genus Pseudocenodon. Beberapa cirinya adalah memiliki mata besar, 2 gigi maksila bagian belakang yang lebih besar, serta sisik dorsal di bagian tubuh depan yang terarah secara oblikue. Salah satu perilaku utama mereka adalah menampilkan ancaman yang mirip dengan ular kobra sejati, yaitu dengan mengangkat kepala dan membuka tudung kecil. Kira-kira, apakah ular kobra palsu berbahaya seperti ular kobra yang asli? Mari simak pembahasan lengkap berikut ini. 1. Memiliki perilaku mirip kobra. Ular kobra palsu memiliki kemampuan untuk memperlihatkan ancaman dengan cara mengangkat kepala dan melebarkan bagian leher seperti sendok kecil. Hal ini membuatnya tampak mirip dengan ular kobra sejati. Perilaku ini bertujuan untuk mengelabui predator atau ancaman lain agar terlihat lebih besar dan berbahaya. Strategi ini dikenal sebagai mimikri defensif, yang efektif melindungi ular dari serangan. Namun, berbeda dengan ular kobra sejati yang memiliki bisa mematikan, kobra palsu tidak berbisa. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku mereka lebih ditujukan untuk menakut-nakuti daripada menyerang. 2 spesies kobra palsu beragam. Ular kobra palsu mencakup beberapa spesies seperti Pseudocenodon inornatus, Javanese false cobra, Pseudocenodon bambusicola, Bambo false cobra, dan Pseudocenodon jacobsonii, Jacobson S. false cobra. Setiap spesies memiliki ciri khas. Misalnya, P. inornatus berwarna kecoklatan dan ditemukan di Jawa Barat, sedangkan P. bambusicola hidup di hutan bambu Laos dan Vietnam dengan pola tubuh bergaris hitam. Sementara itu, P. jacobsonii endemik Sumatera memiliki tubuh abu-abu dengan pola berbentuk chevron. Keanekaragaman ini mencerminkan adaptasi ekologis masing-masing spesies di habitatnya yang unik. Fakta ini membuat kobra palsu menjadi subjek menarik untuk studi biodiversitas. 3. Habitat yang beragam dan sulit dijangkau. Kobra palsu ditemukan di berbagai habitat seperti hutan tropis, hutan pegunungan, hingga hutan bambu. Habitat mereka tersebar di Asia Tenggara, termasuk Jawa, Sumatera, Vietnam, dan Laos. Sebagai contoh, P. inornatus hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1.600 mdpl di Gunung Pangrango, Jawa Barat. Spesies lainnya seperti P. bambusicola lebih menyukai hutan bambu pada ketinggian 600-900 mdpl. Habitat ini sering sulit diakses manusia, yang menyebabkan spesies ini jarang ditemukan dan sulit dipelajari lebih lanjut. Namun, ini juga memberikan perlindungan alami dari eksploitasi manusia. 4. Predator alami yang penting. Kobra palsu adalah predator vertebrata kecil seperti katak dan kadal. Perannya sebagai predator membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, mereka membantu mengontrol populasi tikus di daerah perkebunan dan hutan. Jika populasi tikus dibiarkan tanpa pengendalian, kerusakan tanaman pertanian dapat meningkat. Oleh karena itu, keberadaan kobra palsu sangat penting, meskipun sering diabaikan karena sifatnya yang tidak berbisa dan jarang terlihat. 5. Status konservasi masih belum dievaluasi. Meskipun kobra palsu jarang ditemukan di alam, sebagian besar spesiesnya berstatus least concern atau belum dievaluasi oleh IUCN. Kurangnya data populasi, terutama untuk spesies seperti P. inornatus di Jawa Barat, membuatnya rentan terhadap ancaman seperti deforestasi. Upaya konservasi seperti survei populasi dan perlindungan habitat sangat penting. Di Indonesia, beberapa spesies seperti P. inornatus telah menarik perhatian ilmuwan, terutama setelah penemuan ulangnya di Gunung Gede Pangrango. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kelestariannya. 6. Mampu pura-pura mati. Salah satu perilaku unik kobra palsu adalah berpura-pura mati saat merasa terancam. Ular ini akan menggulung tubuhnya, membuka mulut, dan meniru kondisi mati untuk menghindari predator. Strategi ini disebut thanatosis, yang merupakan salah satu bentuk adaptasi untuk bertahan hidup. Predator biasanya enggan memakan hewan mati karena khawatir dagingnya telah busuk atau beracun.